Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang polymorphism. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang polymorphism, substitutability, upcasting, dan downcasting. Apa itu polymorphism? Polymorphism merupakan kemampuan sebuah objek untuk berubah-ubah menjadi bentuk lain. Objek polymorphic sendiri berarti bahwa objek tersebut dapat berubah menjadi parent class atau child class sesuai dengan kebutuhan dan hubungan antar kelas tersebut. Seperti contoh pada gambar berikut ini, jika kita memiliki kelas grandparent dan diturunkan ke parent dan diturunkan ke child, maka child dapat dianggap sebagai grandparent dan grandparent dapat juga dianggap sebagai child yang memiliki fungsi-fungsi terbatas. Nah, jika kita membahas tentang inheritance ataupun polymorphism, kita akan membahas tentang superclass dan subclass. Jadi, apa itu superclass? Superclass merupakan sebuah parent, sementara subclass adalah child dari parent tersebut. Seperti contoh berikut ini, jika kita memiliki kelas tiger, dan kelas tiger merupakan child dari animal dan carnivore yang merupakan kelas dan interface. Maka dapat dikatakan bahwa tiger adalah animal dan carnivore. Pada contoh kelas sebelumnya, kelas tiger dapat dibilang polymorphic karena merupakan inheritance dari beberapa kelas. Pernyataan berikut dikatakan benar berdasarkan contoh di atas. Tiger is an animal. Tiger is a carnivore. Tiger is a tiger. Tiger is an object. Jadi, kelas tiger dapat berubah-berubah bentuknya sesuai dengan inheritance dari beberapa kelas tersebut. Oleh sebab itu, maka saat kita membuat programnya, maka kelas tiger tersebut dapat dideklarasi seperti berikut. Contoh yang seperti kita tahu yaitu jika kita ingin membuat objek dengan kelas tiger, maka tiger T sama dengan new tiger. Nah, selain itu, tiger juga dapat kita rubah bentuknya menjadi animal dengan langsung memanggil objek animal A sama dengan T. Lalu carnivore C sama dengan T, dan objek O sama dengan T. Nah, beberapa deklarasi ini itu legal dan dapat digunakan. Selanjutnya kita akan mengenal substitute ability, di mana ini merupakan kemampuan tipe variabel untuk memiliki nilai dan tipe data yang tidak sama dengan tipe variabel. Substitute ability hanya dapat kita lakukan pada bahasa berbasis OOP seperti Java. Pada pembahasan di atas, kita dapat ketahui bahwa tipe data dari superclass dapat memiliki tipe data dari subclass dan seterusnya. Sebuah subclass dibuat dengan extend dari sebuah superclass dapat dikatakan bahwa substitute ability terpenuhi dengan kondisi-kondisi seperti berikut ini. Instance dari subclass akan memiliki semua field dari superclass. Instance dari subclass harus mengimplementasi semua metode dari abstract class. Maka inheritance dari subclass akan memiliki semua karakteristik dan sifat dari superclass sehingga objek dari subclass dapat ditukar dengan atau dari superclass. Seperti contoh berikut ini ya. Pada bahasa pemrograman Java, kita membuat abstract class shape yang memiliki property dan functionnya yang sudah tersedia. Lalu kita mengextend pada class triangle dan class rectangle. Saat kita memanggil dim class main atau di PSVM, kita akan membuat shape S, lalu menu triangle. Nah, shape S itu kan merupakan parent dari triangle dan X rectangle. Jadi, itu diperbolehkan untuk melakukan new pada kelas yang lain. Nah, itu merupakan substitute ability. Kita dapat memanggil S area dan volume sesuai dengan parent shape-nya dan rectangle. Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa triangle dan rectangle ini memiliki fungsi yang sama dengan parent shape sesuai dengan parent-nya. Jadi kalau teman-teman perhatikan bahwa triangle dan rectangle ini mengextend dari kelas shape yang merupakan kelas abstrak ya.
kelas triangle dan rectangle ini harus mengoverride method atau function area dan volume pada kelas abstrak, sehingga substitute ability ini dapat terlaksanakan dengan baik ataupun dapat dijalankan seperti berikut ini. Nah, yang selanjutnya kita akan mengenal namanya upcasting dan downcasting. Java itu memperbolehkan objek dari sebuah subclass diperlakukan menjadi objek dari semua tab pada superclassnya. Hal ini disebut sebagai upcasting. Upcasting biasanya dilakukan secara otomatis oleh Java, sementara downcasting harus dilakukan secara manual oleh programmer. Seperti contoh pada gambar berikut ini ya. Jika kita memiliki kelas objek, yaitu semua kelas itu pasti didasari oleh objek, lalu terdapat kelas animal yang mengimplementasi dari objek atau extend dari objek. Kemudian ada kelas mammal yang mengextend dari kelas animal. Lalu ada kelas dog dan cat yang mengextend dari kelas mammal. Nah, jika kita mau berpindah dari kelas mammal menuju dog ataupun cat, itu dinamakan downcasting. Tapi jika dari kelas mammal ingin naik ke animal ataupun ke objek, itu yang dinamakan upcasting. Untuk lebih detail, kita akan membahas upcasting terlebih dahulu. Sebagai contoh, mari kita lihat contoh berikut ini. Jika kita memiliki kelas cat, kucing, cat, new cat, maka saat kita memprint cat tersebut akan dicetak kode memorinya. Lalu kita akan melakukan upcasting ke kelas mammal dengan cara mammal M sama dengan C. Lalu kita akan melakukan print pada kelas tersebut dan akan dilihat bahwa hasil memorinya sama, yang menandakan bahwa kelas cat dan kelas mammal merupakan kelas yang sama karena terdapat keterkaitan inheritance-nya, seperti pada grafik yang sebelumnya ini. Jika kita ingin melakukan upcasting dari cat menuju mammal, itu dapat kita lakukan seperti contoh berikut itu. Nah, meskipun upcasting tidak diperlukan untuk dicasting secara manual, namun programmer diperbolehkan untuk melakukannya. Perhatikan contoh di bawah ini, jika kita memiliki kelas cat dan kita ingin mengupcasting ke kelas mammal, maka kita dapat memberikan tanda kurung di depan new cat itu dengan nama kelas yang kita ingin upcastingkan. Jika dari cat ingin ke mammal, maka kita akan memberikan kurung itu lalu diberi mammal di dalamnya. Nah, pernyataan di atas ini sama saja jika kita ingin melakukan secara manual. Jadi langsung mammal M sama dengan new cat. Itu sama saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang downcasting. Downcasting harus dilakukan secara manual. Jika kita ingin merubah dari kelas animal ataupun parent-nya menuju kelas child-nya, maka kita akan melakukan downcasting secara manual dengan cara memberikan tanda kurung di dalamnya. Seperti contoh pada presentasi ini, jika kita memiliki kelas cat, lalu kita upcasting nih menuju animal, lalu kita ingin mengembalikannya lagi ke kelas cat pada objek yang berbeda. Nah, jika dari animal menuju cat, maka kita harus mendowncasting secara manual dengan memberikan tanda kurung di dalamnya. Cat. Oke, sekian materi polymorphism pada video kali ini. Teman-teman dapat mengakses mata kuliah ini pada elearn.uc.ac.id. Sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa.